lahir di dalam jiwa. Biarlah salah mereka berkata, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat, bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Saya tidak mau memberikan keyakinan yang hayalan buat kalian, tapi keyakinan yang nyata, yang dapat dibuktikan, yang dapat dialami. Itulah isbatul yakin. Itu paradigma, itu doa, bukan sekedar nyanyi bagi saya. Itu doa yang saya nyanyikan dan kemudian diulang-ulang menjadi kenyataan. Saya tidak mau ngasih keyakinan yang bodong sama kalian. Saya tidak mau ngasih keyakinan yang tidak bisa dibuktikan. Karena agama itu akal, maka tidak ada agama yang bagi tidak berakal. Agama bisa dibuktikan. Spiritualitas itu nyata. Allah bukan maha gaib, tapi Allah maha nyata bagi mereka yang sudah bisa menyatakan dalam dirinya. Gitu. Jadi ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma orang tua saya sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma guru-guru di sekolah yang saya dititipkan di sekolah sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke dunia ini, tradisi di masyarakat sudah terbentuk. Tidak ada celah bagi saya untuk menjadi diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa meloloskan dari semua kekuatan buta itu? Dan harus mengikuti kekuatan buta itu. Apa yang disebut benar oleh kebanyakan orang, belum tentu itu benar. Apa yang disebut baik oleh kebanyakan orang, belum tentu itu baik. Dan itu dijejakkan di otak saya. Tapi saat itu, saya mengikuti kata hati saya. Saya tidak mau jadi mereka. Bahkan saya tidak mau jadi bapak saya. Saya tidak mau jadi ibu saya. Saya percaya saya adalah tamu agung yang datang ke semesta. Saya percaya kalau Allah punya rencana besar untuk kehidupan saya. Dan saya percaya setiap manusia direncanakan kelahirannya oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Bukan untuk menjadi ibu bapaknya. Bukan untuk menjadi guru-gurunya. Bukan untuk menjadi imamnya. Untuk menjadi pemimpinnya. Bukan. Untuk menjadi dirimu sendiri. Pertanyaan yang paling mendasar. Apakah sekarang manusia datang ke dunia ini menjadi diri mereka sendiri? Itu pertanyaan besar. Kebanyakan yang saya temukan sekarang, semua menjadi orang lain. Semua menjadi fotokopi. Semua menjadi sintesa dari sebuah fotokopi. Tidak asli. Makanya ciri manusia yang tidak asli tidak punya kesadaran. Boneka manusia bukan manusia. Boneka hewan bukan hewan. Tidak punya rasa, tidak punya kesadaran. Paham sampai di sini? Saya sedang menceritakan diri saya. Bagaimana kita bisa meloloskan dari situ? Cerita tentang kiamat dari kecil sudah menjejali otak saya. Begitu saya sudah besar, bahkan dipesantrenkan oleh bapak saya saat itu tanya kepada guru bahasa Arab saya, apa kiam itu? Kiam itu artinya bangkit. Berarti kiamat adalah hari kebangkitan. Kenapa kiamat selalu dikaitkan dengan hari hancurnya alam semesta ini? Begitu saya sudah besar, saya sudah tahu ilmu astronomi. Ternyata yang semacam bumi, planet yang semacam bumi ini saja jumlahnya mendekati 150 miliar. Kalau bumi ini hancur, terus yang lain memang hancur. Yang kiamat itu hancurnya alam semesta,
tidak menemukan di Quran kalau Tuhan itu maha penghancur. Yang saya tahu di Quran, Tuhan itu maha pencipta. Tetapi itu paradigma dijejalkan di otak saya. Bayangkan, kalau kita tidak bangkit dari kesadaran untuk menjadi diri sendiri, maka kita terus-menerus menjadi potret masyarakat yang ada pada saat itu. Dan sekarang anak cucu kita yang datang ke semesta ini hampir tidak bisa meloloskan untuk menjadi diri mereka sendiri. Pendidikan ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Sekolah ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Pesantrennya ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Orang tua keyakinannya A, anaknya harus keyakinannya A. Orang tua keyakinan B, anaknya harus keyakinan B. Walaupun anak itu tidak tahu apa-apa tentang yang harus dia yakini. Bukankah sebetulnya kita sedang membius anak kita, membatasi anak kita, membatasi setiap kelahiran ke semesta ini? Padahal sesungguhnya hakikatnya setiap kelahiran itu harus menjadi diri sendiri. Karena semesta sudah membuka ruang kebebasan. Lalu ke ruang kebebasan itu dibatasi, dibius, dilumpuhkan. Bahkan yang paling payah, anak-anak yang datang ke semesta ini dididik untuk merasa bersalah ketika mereka melanggar sedikit saja dari paradigma yang sudah dibangun oleh kedua orang tuanya. Dari mana rasa bersalah? Itu kan dari paradigma yang dicekokkan, yang dihunjamkan dalam pikiran anak kita sendiri. Maaf, ibu bapak. Kalau kita mau berguru pada sejarah para nabi, para rasul, maaf, di usia berapa Nabi Muhammad mulai sholat? Bukankah setelah Isra Mi'raj? Bukankah itu diceramahkan di setiap tahun pada peringatan Isra Mi'raj? Nabi Muhammad mulai sholat setelah beliau dapat perintah sholat. Itu setelah Isra Mi'raj. Berapa usia beliau saat itu? 40. Kenapa kita tidak berani mengatakan, bukankah beliau itu baru sholat setelah Isra Mi'raj dan usia beliau 40? Dihunjamkan pada anak kita sekarang, kalau kamu gak sholat, masuk neraka dari sejak kecil. Lalu mereka dihunjamkan pada diri mereka rasa bersalah kalau tidak melakukan itu. Dan rasa bersalah itu yang menghunjamkan, bukankah orang tua sendiri? Kalau kamu tidak baca Quran, maka kamu akan berdosa. Dihunjamkan rasa bersalah. Sehingga kalau tidak baca Quran, kemudian akan, saya bukan mengatakan itu bagus. Tentu saja, kalau bisa sholat dari kecil dengan kesadaran penuh, bagus. Kalau bisa baca Quran dari kecil, bagus. Tetapi kalau mereka hanya mengikuti hasrat dan ambisi orang tua, bahkan mereka jadi boneka. Mereka jadi korban. Betul apa tidak? Kan tempo hari saya katakan, ada anak yang tidak mau sekolah. Gak apa-apa, gak usah dipaksa. Tetapi nanti kalau sudah santai, tanya, kenapa kamu gak mau sekolah? Dengar argumen mereka. Jangan-jangan mereka punya argumen kenapa tidak mau sekolah. Ngerti maksud saya? Dan kita selama ini tidak mau mendengarkan argumen itu. Karena merasa kita punya otoritas untuk menjadikan anak menjadi siapa. Padahal setiap anak datang ke semesta untuk rencana semesta, bukan untuk rencana ibu bapaknya. Bisa jadi niat semesta dengan niat kita sebagai orang tuanya berbeda. Dan ketika kita menyelewengkan niat semesta, sesungguhnya kita sedang menindas anak kita sendiri. Cuman kita tidak sadar. Jadi jangan heran kalau banyak sekarang orang-orang di profesinya merasa stres. Dia tidak mau jadi siapa, tetapi dibuat menjadi siapa oleh orang tuanya, dan dia melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan personal geniusnya, tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan kejeniusan dirinya. Makanya heran kan sekarang banyak orang kerja itu katanya melelahkan. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu menjadi hari untuk liburan. Berarti dari Senin sampai Jumat mereka semua stres, tidak mendapatkan kebahagiaan. Bayangkan. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak orang yang penyakitan. Kenapa? Dari Senin sampai Jumat dia bekerja sebagai beban karena dia tidak senang dengan yang dia kerjakan. Baru Sabtu Minggu dia mencari liburan.